Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan sekali rotasi adalah A. 1 hari, B. 1 minggu, C. 1 bulan, dan D. 1 tahun. Jadi rotasi bumi sama dengan 23 jam, 56 menit, 4 detik atau 1 hari. Sedangkan revolusi bumi sama dengan 365 hari atau 1 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. 1 hari. Soal nomor 2. Perhatikan ciri-ciri benda langit di bawah ini. Yang pertama berputar mengelilingi matahari, dan yang kedua orbitnya berbentuk loncong, yang ketiga terbentuknya atas debu, partikel es, dan gas. Benda langit yang memiliki ciri-ciri di atas adalah A. Planet, B. Asteroid, C. Meteorit, D. Komet. Jadi planet yaitu yang pertama berputar mengelilingi matahari, dan yang kedua orbitnya berbentuk lonjong, dan yang ketiga terbentuk atas debu, partikel es, dan gas. Sedangkan asteroid berputar mengelilingi matahari, orbitnya berbentuk lonjong atau elips, tersusun atas debu dan es. Meteoroid tidak berputar mengelilingi matahari dan berupa debu angkas dan batu kecil. Komet berputar mengelilingi matahari, orbitnya berbentuk lonjong atau elips, dan tersusun atas partikel debu dan es yang sudah membeku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Planet. Soal nomor 3. Antara planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh benda langit A. Asteroid, B. Meteorit, C. Komet, dan D. Bulan. Jadi berdasarkan jaraknya terhadap matahari, planet dapat dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang jaraknya lebih dekat dengan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet-planet yang jaraknya jauh dengan matahari, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua kelompok planet itu dipisahkan atau dibatasi oleh planet-planet kecil yang disebut asteroid. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Asteroid. Soal nomor 4. Peristiwa keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi disebut A. Vulkanik, B. Seismik, C. Abrasi, dan D. Erupsi. Jadi vulkanik adalah magma yang mencapai permukaan bumi. Seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus yang bersifat merusak. Erupsi adalah peristiwa keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Erupsi. Soal nomor 5. Penyebab terjadinya gempa bumi tektonik adalah A. Erupsi gunung api, B. Tanah longsor, C. Pergeseran lempeng bumi, D. Meteor jatuh. Jadi gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Pergeseran lempeng bumi. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan fungsi lapisan ozon di atmosfer adalah A. Melindungi bumi dari cahaya matahari, B. Melindungi bumi dari sinar ultraviolet, C. Mengatur suhu bumi, D. Memantulkan gelombang elektromagnet.
Jadi selama ini lapisan ozon diketahui berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet atau UV agar tidak menyebabkan kanker pada manusia maupun hewan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Soal nomor 7. Lapisan atmosfer secara berurutan dari yang terendah hingga yang tertinggi adalah A. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. B. Termosfer, troposfer, mesosfer, stratosfer, eksosfer. C. Eksosfer, troposfer, termosfer, mesosfer, stratosfer. D. Mesosfer, termosfer, troposfer, eksosfer, stratosfer. Jadi lapisan atmosfer secara berurutan dari yang terendah hingga yang tertinggi adalah troposfer, yaitu 0 sampai dengan 10 km. Stratosfer 1 sampai 60 km. Mesosfer 60 sampai 85 km. Termosfer 85 sampai 800 km. Eksosfer di atas 800 km. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Meningkatnya suhu bumi yang menyebabkan penguapan dan curah hujan meningkat. Turunnya permukaan air laut karena pembekuan kutub bumi yang meluas. Mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Penebalan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Dampak pemanasan global sesuai pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, dan D. 3 dan 4. Jadi pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan diantaranya adalah perubahan iklim atau cuaca menjadi tidak stabil, mencairnya puncak es di kutub, membahayakan ekosistem terumbu karang, meningkatnya permukaan air laut, dan suhu bumi semakin meningkat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. 2 dan 3. Soal nomor 9. Suatu gambaran tentang peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi, dikenal dengan istilah A. Pemanasan global, B. Aklimatisasi, C. Deforestation, E. Efek rumah kaca. Jadi pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nirhutan, yakni pertanian, peternakan, atau kawasan perkotaan. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Pemanasan global. Soal nomor 10. Pembuangan limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat disebut A. Illegal logging, B. Illegal dumping, C. Illegal fishing, D. Illegal trading. Jadi illegal logging sama dengan penebangan liar ilegal. Illegal dumping sama dengan pembuangan sampah atau limbah ke dalam tanah ilegal. Illegal fishing sama dengan penangkapan ikan ilegal. Illegal trading sama dengan pasar gelap atau kegiatan ekonomi ilegal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Illegal dumping. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.